Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Halo, selamat sore. Jumpa lagi bersama Ricky Wibisana. Dan seperti biasa ya, di jam sore ini Ricky bakal menemani Sobat Citra dimanapun Anda berada tanpa terkecuali. Yang juga sedang mendengarkan via streaming di jogjastreamers.com dimanapun Anda berada. Selamat bergabung ya. Oke, dan seperti biasa juga Citra FM bekerja sama dengan Duta Wisata Wonosobo atau juga Pambos ya Sobat Citra, Paguyuban Mas Mbak Wonosobo. Oke, dan sudah hadir narasumber kita nih Sobat Citra dari Pambos dan juga sebagai Mas Duta Wisata 2023 untuk Kota Wonosobo tercinta. Oke, sudah datang ini ke studio Citra FM ada Mas Rifki dan Mas Andi. Wah, halo, selamat sore Mas Andi dulu nih kita sapa. Halo, selamat sore Mas. Ya, sehat? Alhamdulillah. Ini pertama kali ya buat Mas Andi ke Citra FM ya Mas Andi ya. Iya Mas. Oke, gimana rasanya? Senang sih Senang, Mas, ya? bisa mencoba hal baru gitu Mas. Baru ke radio ya sepertinya. Baru ini. Oke, dan ada juga Mas Rifki ini yang udah 2 kali kesini ya Mas Rifki ya. Iya Mas, iya. betul. Apa kabar Mas Rifki? Alhamdulillah sehat. Mas Rifki dari mana ya dulu ya? Saya dari Tawangsari. Dari Tawangsari. Oh iya. Oke. Kalau Mas Andi ini dari Kepil ya Mas Andi ya. Benar Mas. Jauh banget ya Sobat Citra. Kepil sama Tawangsari. Oke, dan sepertinya ini kita bakal punya tema yang spesial juga nih Sobat Citra, berhubungan dengan kuliner. Yang suka berburu kuliner di Kota Wonosobo tercinta mungkin bisa banget gitu ya gabung bersama kita Sobat Citra, karena nanti ada Mas Rifki dan Mas Andi yang udah mencicipi tentunya ya berbagai kuliner yang ada di Wonosobo. Nanti mungkin bisa apa ya, kayak testimoni makanan-makanan ataupun kuliner di Kota Wonosobo. Tapi sebelumnya kita bakal ngulik abis nih ya tentang Mas Duta Wisata Wonosobo 2023 Mas Andi ya. Mas Andi ini 16 besar atau berapa besar Mas Andi di waktu itu? Alhamdulillah saya 3 besar. 3 besar. Wakil 1 ya. Waduh, luar biasa banget Sobat Citra. Dan wakil satunya udah datang ke sini tentunya ya. Dan Mas Andi selama udah udah dinobatkan gitu ya sebagai wakil 1 sampai sekarang, tugas-tugas apa aja yang udah diemban sama Mas Andi ini? Kalau tugas sih udah cukup banyak ya, mulai dari kita melaksanakan bulan wisata, terus melaksanakan kegiatan penugasan, misal mengikuti acara pemilihan Mas Mbak Banjarnegara dan hal-hal yang lain. Hal yang lainnya gitu. Tugas dari wakil 1 apa sih sebenarnya nih Mas Andi? Kalau tugasnya sih hampir kita sama ya. Jadi siapa yang bisa gitu. Soalnya kan anak-anak itu nggak semuanya slow, ada yang sibuk juga. Jadi saling merangkap gitu Mas. Oke, lanjut kita berkenalan dengan Mas Andi. Kalau Mas Rifki udah ya dulu ya. Betul. Tapi nanti kalau misalnya udah lupa kita kenalan lagi. Oke, kita tanya dulu sama Mas Andi. Mas Andi ini seneng gak sih bisa masuk sebagai Mas Duta Wisata Wonosobo 2023? Tentunya sangat seneng sih Mas. Bangga aja gitu bisa. Soalnya kan dari dulu sama pendidikannya juga mungkin kurang relate ya Mas. Saya pendidikan di transportasi, tapi mencoba ke hal-hal baru yang di pariwisata gitu. Dan alhamdulillah mendapatkan kesempatan menjadi wakil 1 Mas. Tapi ada hubungannya juga sih dengan transportasi dan pariwisata ya kan? Ada. Dimana kan kalau untuk berwisata kita butuh transportasi. Betul banget ya. Mas. Oke, berarti langsung aja kita tanya ke Mas Adi tentang transportasi di Kota Wonosobo tercinta tentunya ketika berwisata nih Mas. Gimana? Untuk transportasi di Wonosobo sendiri sudah cukup baik tentunya. Ada angkutan umum dan akses, walaupun untuk ke Dieng belum bisa bus besar masuk. Oh, bus besar gitu ya? Ya benar. Tapi dari Wonosobo atau Pemkab Wonosobo itu udah menyediakan semacam kayak angkot maupun mikro yang mana itu bisa disewa untuk perjalanan menuju ke Dieng Wonosobo. Oke. Ya, dan ini juga Mas Andi ini juga di Dishub ya ternyata ya. Benar. Luar biasa banget ya. Gimana keadaan jalan di Kota Wonosobo Mas Andi? Keadaan jalan sih sudah cukup baik ya, rambu-rambunya juga sudah cukup lengkap. Tapi memang ada beberapa jalan yang masih dikatakan kayak rawan kecelakaan gitu Mas. Salah satunya yang udah masuk KNKT juga, udah masuk nasional kayak jalur Tengkorak, jalur Parakan Wonosobo. Iya, yang itu menjadi menjadi salah satu isu strategis yang harus diselesaikan. Iya. Dan ini langsung sama Mas Andi ya di subnya ya, di sub ya. Sekalian perkenalan mungkin Mas, karena
sekarang itu sebentar lagi nanti bakal ada launching, ada jalur baru yaitu Lingkar Selatan yang menghubungkan antara Reco nanti via Keseneng. Keseneng mana ya? Atas Sandong Sili, Mas. Oh iya, tahu. Iya. Itu kemarin baru jadi dan mungkin sebentar lagi bakal bisa diakses. Waduh, ini Ricky juga baru tahu nih ternyata ya Sobat Citra, dan Sobat Citra juga mungkin baru ada yang tahu atau kemarin sempat penasaran ada ini ya pembuatan jalan atau apa gitu ya. Bener, dan ini ternyata itu nanti ada jalan tembusnya sampai ke Seneng ya, Reco sampai ke Seneng. Jadi nanti nggak perlu lewat Kertek ternyata. Betul, itu menjadi jalur lingkarnya gitu Mas. Iya, terutama pas ini ya pas mau Lebaran. Betul. Ya kan, kemudian liburan. Oke Sobat Citra, cukup dulu, nanti kita tanya lagi dan kita ke Mas Rifki nih. Dari tadi diem aja ya Mas Rifki, soalnya disuruh diem sih ya, nggak tanyain ya. Oke Mas Rifki, ini sampai sekarang kegiatan-kegiatan dari Duta Wisata apa aja nih yang udah dilakukan sama Mas Rifki? Mungkin sama seperti Mas Andi ya, karena kita juga tugasnya sama. Ada bulan wisata, kemudian juga penugasan-penugasan ketika ada event-event di Wonosobo. Dan mungkin sama ini Mas Andi ya, sekarang lagi ada event yang desa wisata itu ya. Iya betul Mas. Yang di Plobangan. Yang di Plobangan. Oh iya, kemarin udah sempat bahas ya sama Mbak Fitri dan yang lainnya. Dan ini ikut juga nih sebagai panitia atau gimana nih? Enggak. Atau mempromosikan aja? Enggak, mungkin hanya beberapa karena sebagian juga termasuk saya kan lagi ada kesibukan sendiri gitu. Jadi nggak bisa bergabung. Tapi ikut mempromosikan ya Mas Andi dan Mas Rifki ya? Iya pasti. Tanggapan kalian tentang acara itu gitu ya? Acara itu apa sih Mas Rifki tanggapannya? Kan acaranya baru dimulai nih Mas ya. Jadi Jumat, Sabtu ya. Jadi ya saya belum bisa memberikan testimoni gitu Mas ya. Tapi yang jelas untuk desa wisata sendiri itu merupakan sebuah kegiatan yang bisa memajukan wisata di Wonosobo gitu. Jadi karena desa wisata sendiri kan memiliki keunikan-keunikan tersendiri gitu Mas ya. Iya, termasuk juga kuliner ternyata ya. Betul. Kalau dari Mas yang diketahui Mas Rifki ini apa sih kuliner di Wonosobo yang tentunya ini sangat direkomendasikan ya untuk dicoba oleh para wisatawan atau mungkin para Sobat Citra yang belum tahu nih tentang kuliner Wonosobo, yang kalau yang udah terkenal sih pastinya kebanyakan udah ya. Cuman ada nggak sih yang nggak terkenal banget tapi itu bisa dinikmati sama Sobat Citra? Mungkin kalau yang tidak terkenal banget itu nasi megono Mas. Nasi megono itu hampir selalu ada di setiap sudut kampung di Wonosobo dan menjadi sarapan yang biasanya setiap rumah itu menyediakan untuk sarapan. Dan jarang turis yang datang ke Wonosobo itu membeli nasi megono karena mereka hanya tertuju ke mie ongklok. Jadi saya rasa untuk nasi megono ini patut dicoba untuk wisatawan yang datang ke Wonosobo gitu Mas. Iya, mungkin agak berat kali ya kalau misalnya nasi biasanya kayak gitu gitu kan. Nah ini tanggapan Mas Rifki gimana nih supaya megono ini bisa dikenal nih. Apalagi megono juga sekarang udah ada variasi ya, ada yang sudah dibikin ini manis, megono manis ya kan, suka manis itu kan, yang pedas dibikin pedas gitu kan, gimana nih? Ya mungkin lebih dipromosikan lagi gitu ya, mungkin teman-teman anak muda juga ikut mempromosikan gitu Mas, karena sejauh ini kan yang dipromosikan itu mie ongklok, karika gitu, yang sering banget muncul gitu. Dan nasi megono ini juga bisa kok kita munculkan, bahkan mungkin kita bikin di kafe gitu ada nasi megono, mungkin bisa juga sih Mas menurut saya. Dibikin konsep gitu kan, jadi modern, bisa dinikmati sama generasi zaman sekarang ya Sobat Citra. Mungkin bisa ini Mas, ayam geprek nasinya nasi megono. Boleh itu dicoba Mas. Bisa dicoba. Oke, selain megono apa nih kalau menurut Mas Rifki ini? Tempe kemul yang jelas, karena kalau makan nasi megono tanpa tempe kemul itu kurang pas rasanya Mas. Iya. Apalagi kalau makan nasi megono, tempe kemulnya anget gitu kan, masih renyah gitu. Jadi mungkin nasi megono, tempe kemul, dan mungkin satu lagi kalau untuk oleh-oleh karika mungkin ya. Iya, karika udah pasti ada di setiap toko-toko ya kan, dan itu udah benar-benar benar-benar sebagai ini oleh-oleh yang paling banyak dicari ya sebenarnya ya. Oke, kalau Mas Andi tentang kuliner di Wonosobo, menurut Mas Andi gimana sih kuliner di Wonosobo? Apakah kayak kuliner di tempat lain gitu yang komplit juga gitu, atau gimana tanggapannya tentang kuliner di Wonosobo?
Menurut saya sih kuliner di Wonosobo udah cukup lengkap juga ya Mas. Apalagi yang tradisional itu ada banyak. Di antaranya ada ambiongklok, karika, nasi megono, opak singkong, tempe kemul, geblek, cenil maupun sagon. Iya. Nah untuk yang sagon ini termasuk unik sih menurut saya Mas. Karena kue ini dibuat menggunakan bahan dasar parutan kelapa, tepung sagu dan gula. Proses memasaknya pun terbilang cukup unik, yaitu dengan kayu bakar dan arang. Makanan ini berbentuk lempengan bulat dan tebal, dengan cita rasa manis juga aromanya yang khas. Rasanya unik karena tambahan taburan kelapa di atasnya. Iya, iya. Jadi sagon itu bentuknya bulat ya. Bentuknya bulat, benar. Bisa didapatkan di pasar Induk tradisional, Wonosobo. pasar Induk Wonosobo, pasar Betul, Kertek Mas. juga ada ya sobat. Jadi yang penasaran dengan sagon ya atau kalau bisa dibilang tuh rangin tapi bukan rangin ya. Rangin tapi bukan rangin. Lebih besar gitu Lebih kan. besar. Dan hampir sama juga sih di diolahnya tuh ini ya kayak dibakar gitu ya. Oke sobat Isa jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kita masih ada season kedua dan season ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Dari Jalan Soekarno Malawi 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Sobat Citra masih bersama Ricky Wibisana dan kita masih bersama Mas Rifki dan juga Mas Andi ya, kita masih bahas tentang perkulineran di Wonosobo dan hal-hal lainnya gitu ya. Nah tentunya pengen kenal lebih deket sama Mas Andi dan Mas Rifki, boleh banget kenalan gitu kan. Kepo Instagramnya. Kalau Mas Rifki Instagramnya apa nih? Untuk Instagram saya @asepdedi_. @asepdedi_. Ya ini isinya tentang apa sih Mas Andi? Untuk Instagram saya kebetulan itu memang Mas Rifki ya. Iya. Banyak postingan-postingan tentang wisata di Wonosobo. Tentang wisata di Wonosobo. Iya benar. Ini kayak semacam ngevlog gitu atau gimana? Mungkin video-video pendek Video-video gitu ya. pendek Iya. gitu ya. Kalau anak sekarang bilang tuh video ini sinematik jedak-jeduk. Sinematik jedak-jeduk ya, di mana ini Mas Rifki sering mengunjungi beberapa tempat ya, berbagai tempat juga di Wonosobo gitu ya. Bener. Seringnya kemana nih kalau di Wonosobo? Kalau sekarang ini saya lebih sering itu ke Kebun Teh Bedaka, Mas. Kebun Teh Bedaka itu keren banget sih kalau misalnya dibikin sinematik gitu ya. Iya Mas, karena satu tempat tapi banyak spot gitu Mas. Jadi biayanya murah ya kan, cukup beli bensin 10.000 nyampe atas. Biaya masuk? Ya biaya masuk kalau yang di Telaga mungkin untuk parkir aja ya. Kalau di Gunung Cilik juga sama, hanya bayar parkir gitu. Iya. Bisa lihat teh-teh juga ya kan sampai ke atas kan. Bener. Yang pengen mengunjungi Gunung Cilik juga ya sambil olahraga gitu kan. Iya. Jangan lupa sambil makan megono Mas. sambil bawa megono juga boleh dari rumah. Sekarang kan megono juga kan dijual kalau di desa-desa tuh kan sampai ada yang di ini ya di pinggir jalan di desa gitu. Itu banyak dan itu enak banget gitu ya. Ada yang mbah-mbah yang jual gitu kan. Oke, dan kalau Mas Andi nih Instagramnya apa Mas Andi? Untuk Instagram saya @andikuniawan26 Mas. Andi Kurniawan 26. Isinya apa nih? Apa juga tentang wisata? Untuk isinya tentunya pasti tentang wisata dan ada beberapa karena di sorotan itu tentang attraction, tentang budaya, tentang makanan gitu juga saya Tentang jalan raya. Tentang jalan raya malah enggak, Mas. Liputan jalan raya gitu nggak sih Mas Andi? Malah enggak. Ya. Belum ya. Mungkin bisa kali ya. Nanti kalau misalnya lihat Instagramnya Mas Andi, kita bisa lihat nih keadaan jalan di Wonosobo gitu kan. Ini lagi ada keramaian nih di sini, jalannya lagi dialihkan nih gitu, bisa kali ya. Oke. Tapi untuk lebih lengkapnya kalau jalan mungkin di Instagramnya Dinas ya Mas. Karena saya juga ikut membantu pegang Instagramnya Dinas juga. Oh gitu, wah luar biasa banget nih Sobat Citra ya, dari Dishub kemudian ikut Duta Wisata Wonosobo ya. Pas ikutan Duta Wonosobo ini masih di Dishub atau belum nih Mas Andi? Udah di Dishub. Udah di Dishub. Nah ini motivasi apa sih yang bikin Mas Andi itu akhirnya memutuskan untuk mengikuti Duta Wisata Wonosobo 2023? Sebenarnya saya udah kepingin mengikuti Duta Wisata itu sejak SMA ya Mas. SMA. Tapi karena saya ikut pendidikan di Bekasi jadi belum bisa. Makanya setelah lulus saya mengurungkan niat untuk mengikuti itu Mas. Kebetulan dari kepala dinas juga sangat mendukung. Jadi lebih semangat gitu Mas. Mungkin bisa menambah relasi, pengalaman dan tentunya bisa memajukan pariwisata di Wonosobo. Iya, dan nyangka nggak sih kalau Mas Andi itu dapat
apa namanya Mas Duta Wisata Wonosobo untuk wakil 1 gitu ya. Betul, gimana Mas. nih perasaannya? Sangat-sangat banget sih Mas. Tadinya nggak nyangka soalnya lihat potensi teman-teman tuh luar biasa banget gitu loh Mas. Iya. Wah, dapat nih gitu kayak ada keluarga juga di situ kayak Bangga terharu ya. aja sih Mas. Iya. Oke, dan hal yang paling diingat sama Mas Andi dan menarik di Duta Wisata Wonosobo 2023 itu apa? Kalau hal yang paling menarik sih waktu grand final ya Grand Mas. final. Karena di situ keluarga saya kebetulan banyak yang hadir Mas. Iya. Dari orang tua, saudara, sama tetangga-tetangga pun pada waduh, hadir gitu luar biasa menyaksikan. banget Jadi ya. kayak lebih gimana ya perasaannya dilihat, ditonton dan di panggung yang sebesar itu, semegah itu gitu, bangga sih Mas. Bangga banget ya. Dan perasaannya juga campur aduk gitu ya. Kalau tugas-tugas yang udah diemban selama ini gitu ya, semisal mengikuti acara apa kayak gitu kan. Dan itu yang paling menarik tuh apa sih di event apa di Wonosobo ketika Mas Andi ini ikut andil dalam event tersebut? Yang cukup menarik sih event Fashion Show Batik Mas. Fashion Show Batik ya. Fashion Show Yang pas Batik. itu diadain di Adipura kalau nggak salah. Di jalan depan Pendopo Oh, Mas. depan pendopo ya. Iya. Oh, waduh. Itu apa sih yang bikin menarik? Yang bikin terngiang-ngiang? Karena saya juga bukan dari pageant ya Mas, bukan basic, tapi dituntut untuk belajar dan ditonton oleh masyarakat Wonosobo gitu Iya, Mas. iya. Dan bisa ya. Dan bisa alhamdulillah. Luar Sedikit biasa. grogi tapi alhamdulillah lancar Mas. Iya. Kalau Mas Rifki sendiri apa nih yang paling berkesan dari selama ini bertugas di Duta Wisata Wonosobo? Yang jelas dapat teman baru. Jabatan baru. Iya, dapat pengalaman baru, ilmu baru, dan juga bisa melakukan hal yang mungkin belum tentu bisa dilakukan oleh anak muda lain di Wonosobo gitu. Terutama untuk di Duta Wisata sendiri ini kan memang terbatas gitu Mas ya, karena melalui berbagai macam seleksi dan memang tidak semua pemuda itu bisa memiliki kesempatan yang sama seperti yang saya dapatkan selama ada di Pambos ini Mas, gitu sih. Oke, luar biasa banget. Dan sekarang langsung masuk di Pambos ya. Iya. Tugas dari Pambos apa sih biasanya gitu selain ke radio, maksudnya kayak mempromosikan wisata dan sebagainya gitu. Mungkin kegiatan-kegiatan ini sih Mas ya, kalau ada event itu kita ikut atau kita membantu pembuatan konten-konten wisata seperti itu Mas Andi ya. Iya, Gitu betul, sih Mas. Mas. Iya, sering banget bikin konten-konten wisata tentunya ya. Benar. Oke, dan mungkin ada nggak sih kayak wisata di Wonosobo ini yang belum banyak orang tahu tapi itu ini bagus loh untuk dinaikkan loh. Kalau menurut Mas Andi kan juga sering ke tempat-tempat wisata Wonosobo. Ini untuk Mas Andi atau saya nih? Mas Rifki dulu deh. Oh, saya. Nanti Mas Andi. Oke, untuk wisata mungkin semuanya sudah terkenal Mas ya di Wonosobo sejauh ini dan mungkin dari luar pun sudah. Ada nggak sih yang hidden game gitu yang pernah Mas Rifki denger atau mungkin pernah kunjungi gitu yang ini tuh kayaknya bisa deh kalau bisa jadi tempat wisata gitu. Mungkin sejauh ini apa ya Mas ya? Sudah terekspos semua di Wonosobo sih ya mungkin sejauh ini. Tapi mungkin yang kalau saat ini karena sekarang lagi musim kemarau dan mungkin baru aja mau masuk musim hujan, Waduk Wadas Lintang sih Mas. Waduk Wadas Lintang udah terkenal banget sih. Iya sih, cuman mungkin yang itunya ya yang apa namanya yang Lobang Sewu kali ya. Nah, Lubang Sewu itu mungkin kan jarang orang tahu gitu dan mungkin setahun hanya bisa dikunjungi sekali pada saat kemarau. Pada saat kemarau yang benar-benar kering ya. Iya benar. Oke, tapi kayaknya mungkin Mas Andi harus lebih sering-sering ke tempat-tempat yang belum terkenal. Pasti ada deh ya. Dan nanti bisa di-up dong Mas Rifki gitu kan di Instagramnya. Siap. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang tahu hidden game gitu bisa DM saya Mas. Iya bisa nanti ya. Kan udah tahu nih Instagramnya apa Mas Rifki? @asepdedi_. @asepdedi_. Ya, atau searching aja TJ gitu. TJ. Ya. Bukan madu TJ ya. Oke, kalau Mas Andi suka gak sih ke tempat-tempat wisata di Wonosobo? Sangat suka sih Mas. Sangat suka. Sebenarnya ada nih Mas tempat yang udah ke expose tapi belum banyak orang berkunjung. Mungkin dikarenakan tempatnya yang cukup jauh maupun jalan aksesnya yang belum cukup baik ya Mas ya. Itu adalah Curug Sigluduk. Itu salah satu curug Sigluduk. Di mana? Itu tempatnya ada di Kecamatan Watu Malang Mas. Watu Malang. Itu adalah salah satu curug yang pernah saya kunjungin yang berbeda dari yang lain. Karena tempatnya itu bukan kayak curug seperti biasanya Mas,
tapi Cewuruk yang ada lumut-lumutnya seperti itu. Jadi kalau kesana tuh kesannya kayak benar-benar kayak di dalam hutan gitu loh Mas. Welcome to the jungle gitu loh. Curug Sigeluduk Mas Andi udah berapa kali ke situ? Baru sekali Baru sih sekali Mas. dan Ya. gimana kesannya di situ? Kesannya ya benar-benar kayak kita itu di situ sendiri, kebetulan nggak ada yang lain ya Mas, karena terlalu agak jauh sih mungkin, gitu agak jauh. Saya cuma berdua di sana, nggak ada orang sama sekali dengan suasana hutan. Kayak bukan di Wonosobo Mas. Tapi itu bagus banget. Nanti Mas Rifki diajak ya. Boleh. Nanti bikin konten bareng kan bisa tuh. Boleh, jadi terkenal Mas. nanti Iya. ya. Tapi akses jalannya susah ya. Akses jalannya cukup susah. Kayak kalau sama Curug Sikarim susah mana? Susah Curug Sigeluduk Mas. Soalnya gitu ya? masih rolakan gitu Mas. Oh masih rolakan. Masih Dan rolakan. juga mungkin masih perawan kali ya. masih agak sulit Masih ya. agak sulit. untuk dilewati ya. Harus butuh effort ya. Iya benar Mas. gitu ya Mas Rifki ya. Nanti Oke. Mas Andi ditunggu ya ajakannya ke sana. ya. Iya dong, boleh, oke boleh. ditunggu ya Mas. Dan mungkin masih banyak lagi ya, cuman kita belum menemukan atau mungkin masih tersembunyi gitu ya. Butuh ada orang-orang yang sekarang tuh kan terkenal tuh yang namanya desa wisata ya Mas Desa Rifki ya. wisata. Yang dimana masyarakat itu nanti kalau misalnya dijadikan desa wisata itu akan menjadikan perekonomian di desa tersebut itu lebih baik gitu ya. Betul, Mas. Oke, jangan kemana-mana Sobat Citra, masih ada satu season, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget, masih bersama Ricky Bibisana, Mas Andi dan Mas Rifki. 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Bibisana dan kita juga masih bersama Mas Andi dan Mas Rifki. Ini masih semangat ya? Wah masih. Masih, Masih Mas. semangat selalu Sobat Citra ya. Dan seperti biasa Citra FM selalu bekerja sama dengan Pambos Paguyuban Mas Mbak Wonosobo. Kita ada sajian spesial di setiap hari minggunya jam 4 sampai jam 5. Oke, kita masih membahas tentang kuliner di Wonosobo ya. Dan tentunya ini yang narasumber kita udah sering banget lah ya untuk makan makanan kuliner di Wonosobo ya. Kalau Mas Rifki tadi tentang Megono ya kan. Mungkin ada lagi Mas Andi yang sering banget Mas Andi makan dan itu masyarakat Wonosobo harus coba deh. Makanan yang harus dicoba mungkin di Wonosobo itu selain makanan khasnya juga mungkin ada beberapa produk UMKM Mas ya. Produk UMKM. Ya mungkin kalau di Wonosobo itu ada susu sapi perah gitu yang kemudian diolah jadi permen, jadi yogurt. Oh iya udah pernah makan Ricky. Iya. Itu enak itu, banget, Mas, ya. enak banget sumpah yang yogurt itu juga enak banget. Nah itu mungkin juga bisa nantinya dikembangkan bisa menjadi oleh-oleh. Iya, khas susu Wonosobo. murninya juga Iya, oke ya bener. kan. Diperah langsung dari sapi yang sehat-sehat di Wonosobo gitu. Yang Mas. melenu sapi Iya. Wonosobo ya Sobat Citra di Tawangsari ya. Tawangsari Mas. Iya, jadi Tawangsari ini Ricky memang pernah kesana juga gitu kan. Dan pernah beli langsung juga itu permennya, kemudian yogurtnya ya kan, yang di yogurt jadi es itu juga Iya, ada kan, bener. yang yogurt yang botolan juga ada, itu pokoknya udah pernah coba dan itu emang enak banget sih. Iya. Dan harus coba Sobat Citra, ternyata Wonosobo Tawangsari ada tempat ya, tempatnya di Tawangsari ya. Di Tawangsari, ya. Iya, ini ada pembuat yogurt ya. Kalau Mas Rifki sendiri lihat pembuatannya atau mungkin langsung terjun langsung atau gimana? Iya kebetulan kan deket ya Mas dari rumah saya iya, dan iya. juga saya pernah ikut langsung dari proses pembuatannya gitu dari mulai diperahnya pakai mesin, Iya. pakai mesin, kemudian susunya itu direbus dulu, kan direbus dulu baru kemudian diolah. Ada yang dijadikan yogurt, ada yang dijadikan permen, iya. ada yang masih susu murni seperti itu. Mas. Iya, kalau masyarakat Wonosobo, masyarakat umum gitu, kalau misalnya pengen lihat pembuatan itu boleh nggak sih Mas Rifki? Setahu saya boleh sih Boleh Mas, ya? boleh banget. Jadi sekalian nanti beli. Iya. Iya, UMKM Wonosobo. Jadi komplit banget ya, selain kuliner yang banyak dan juga UMKM di Wonosobo ini juga banyak ya. Iya, bener. Termasuk Mas Rifki tadi bilang ada mie ongklok instan ya. ongklok instan. Udah nyoba Mas Rifki? Kebetulan saya belum pernah nyoba Mas, gitu. Harusnya udah gitu ya. Iya, jadi harus ya, nyoba dong ya karena, kan. Mungkin gimana ya, saya kan lebih seneng yang aslinya. Yang asli kebanyakan makannya yang asli. Yang asli, gitu ya. iya. Dan yang instan ini kan lebih cocoknya untuk oleh-oleh. Untuk oleh-oleh. Untuk oleh-oleh. Pernah memberikan oleh-oleh ke teman ataupun saudara? Ya?
Udah pernah sih. Udah pernah. Udah, ya. kalau saudara udah pernah ngasih oleh-oleh. Iya. Bilangnya gimana, enak tentunya? Katanya sih enak, Enak Mas. ya. Enak. Dan simple gitu. Simple. Kan. Iya. Ya. Oke, cuman kalau misalnya mau yang lebih hangat, lebih fresh ya memang harus langsung Yang datang asli. ke Wonosobo, ya kan? Oke gitu ya, Sobat Beset dari Mas Rivi. Kalau Mas Andi apa nih kuliner di Wonosobo yang sering banget Mas Andi konsumsi ataupun sering banget sama temen-temen atau mungkin sama saudara gitu makan itu? Kalau yang sering banget sih nasi menggono sama nasi tempe menggono kempol sama tempe kempol ya. Hampir setiap hari, tapi nggak pernah bosan, Mas. Nggak pernah bosan Nggak ya. pernah bosan. Itulah menggono dan tempe kempol kekuatannya di situ ya. Keunikannya di situ. Iya, pernah mencoba yang lain untuk kuliner di Wonosobo? Hampir semua udah sih Mas, tapi yang hampir setiap hari itu Iya, menggono sama tempe kempol. Tapi yang mungkin harus direkomendasikan sama teman-teman yang mungkin di luar kota ataupun mungkin teman-teman Instagram yang lainnya apa tuh Mas? Buat teman-teman dari luar kota mungkin yang sedang berkunjung maupun berwisata di Wonosobo, jangan lupa untuk nyobain kue sagon Mas. Kue sagon. Karena kue sagon juga bisa menjadi buah tangan. Itu bisa tahan 3 sampai 4 hari Mas. 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. Waduh, ini sekarang juga kan udah dikemas dengan kemasan yang bagus ya sekarang ya. Bener. Jadi kalau dulu tuh awal tuh Ricky masih inget dipakai koran dulu. Dulu pakai koran. Zamannya koran gitu dan itu apa ya, sesuatu banget sih. Cuman sekarang karena memang udah perkembangan zaman dan memang kita ambil simpelnya ya, dan juga wisatawan juga sering beli, akhirnya dikemas dengan kemasan yang bagus ya. Bagus, benar Mas. Iya, udah sering beli tentunya ya Mas Andi Udah ya. sering beli dan sering bawa oleh-oleh juga kalau lagi berkunjung di tempat saudara maupun tempat teman. Bilangnya gimana tuh kalau tentang sagon saudara? Karena sebenarnya emang teman saya suka sih. Jadi kalau ke sana udah otomatis saya bawainnya kue sagon Mas. Pasti langsung seneng banget. Ya soalnya juga saya juga sih. Ya kan dipanggang kan. Dan juga dengan aroma kelapa yang khas banget ya. Betul, jadi lapar deh. Kayaknya menjadi mau beli gitu. Kalau Mas Andi biasanya dibeli di mana nih kalau misalnya sagon? Kalau belinya sih di Pasar Induk sih Mas. Pasar Induk itu ya, di lantai yang paling atas. Iya, oke gitu ya Sobat Beset. Jadi banyak sekali kuliner-kuliner di Wonosobo yang memang harus dicoba. Mungkin ada hal yang mau disampaikan ini, kita ke Mas Rifki dulu tentang kuliner di Wonosobo. Mungkin untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya yang mendengarkan Citra FM. Oke, mungkin untuk teman-teman di Wonosobo, jangan lupa untuk terus membeli produk-produk UMKM di Wonosobo untuk memajukan UMKM di Wonosobo, baik itu makanan ataupun produk-produk kerajinan yang lainnya. Dan khususnya karena tema kali ini kita adalah makanan, ayo sama-sama kita sering membeli dan juga menikmati makanan khas yang ada di Wonosobo, tentunya untuk membantu memajukan UMKM dan juga wisata kuliner di Wonosobo. Iya, gitu benar banget Sobat Cita. Dan kita dengan membeli UMKM di Wonosobo gitu kan, dan juga makanan-makanan ataupun kuliner di sekitar kita mendukung perekonomian Wonosobo untuk lebih maju dan lebih berputar gitu ya. Kalau Mas Andi, apa nih yang mau sampaikan tentang kuliner Wonosobo yang luar biasa? Selain wisatanya Mas, Wonosobo itu memiliki banyak kuliner maupun banyak makanan tradisional. Jadi untuk kita sebagai masyarakat Wonosobo, mari cintai produk-produk kita dan kita bersama-sama bareng-bareng untuk mengeksplor, untuk memperkenalkan ke dunia luar agar makan makanan yang sangat enak, sangat lezat dan sangat unik-unik ini bisa dikenal oleh masyarakat di luas Mas. Iya, dan kita harus menjaga juga ya tentang UMKM dan juga kuliner khas Wonosobo supaya tidak diklaim oleh negara lain. Waduh, oleh tempat lain, jauh banget ya. Iya, pokoknya kita harus menjaga ya Sobat supaya lestari sampai anak cucu kita bisa nyicipin juga. Harus ya kan? Mas, harus banget. Syukur-syukur nanti Mas Rifki ini juga bisa bikin tempe kemul ya. Bisa Mas. Bisa ya? Bisa. Oke. Iya, dan mungkin terakhir nih buat masyarakat Wonosobo atau mungkin buat para pemuda-pemudi di Wonosobo yang mungkin next nih tahun depan nih kan akan ada juga mungkin kayak pendaftaran Duta Wisata Wonosobo nih. Apa sih tips-tips yang mau disampaikan untuk para pemuda Wonosobo supaya nanti tuh bisa masuk di Duta Wisata Wonosobo dan benar-benar bisa masuk ke situ gitu loh, dari Mas Rifki dulu. Yang jelas pertama niat dari hati kita Mas ya. Niatnya kita benar-benar ingin membantu mempromosikan dan juga memajukan wisata di Wonosobo. Kemudian ya yang pasti niat utamanya itu dulu Mas ya. Niatnya baik dulu. Niatnya baik dulu. Kemudian yang jelas
banyak mempelajari tentang Wonosobo itu sendiri sih Mas. Baik itu tentang sejarah, wisata, kuliner, kemudian juga mungkin tentang apa saja sih yang menjadi potensi dari Kabupaten Wonosobo itu sih Mas. Iya, dan tips lainnya mungkin supaya bisa masuk ke 16 besar. Mungkin ini ya, kita aktif di media sosial tentang wisata-wisata di Wonosobo. Mungkin kita membuat konten yang berguna untuk teman-teman gitu. kita. Soalnya dinilai dari situ juga ya ternyata. Benar Mas. Oh gitu loh Sobat Citra. Jadi harus itu. Jadi bagaimana kita aktif mempromosikan wisata gitu, bukan hanya melalui media tapi juga mungkin melalui hal-hal yang lain gitu sih Mas. Iya, dan mulai dari sekarang juga nih Sobat Citra supaya nanti ketika dilihat, oh ternyata konten wisatanya banyak nih, nggak cuma pas mau daftar aja gitu kan. Iya, kalau Mas Andi gimana nih tips-tipsnya? Mungkin bahkan bisa menjadi ini wakil satu nih. Mungkin untuk tipsnya sih udah cukup lengkap ya yang disampaikan sama Mas Rifki. Cuma saya mau berpesan aja kepada teman-teman maupun anak-anak muda, karena anak muda merupakan pemimpin di masa depan Mas. Jadi sembari kita menikmati masa muda, kita ikuti organisasi-organisasi yang positif karena itu sangat membawa manfaat untuk diri kita nantinya, untuk masa depan kita juga Mas. Iya, oke gitu ya Sobat Citra. Dan mungkin juga yang mungkin di jalan sering ketemu sama Mas Andi ya. Sering di jalan juga Mas tugasnya? Kebetulan saya di kantornya. Di kantornya, Iya. Gitu. Jadi nggak bisa ketemu ya kalau di jalan ya? Kalau lebaran. Lebaran doang. Nataru gitu Mas. Keluarnya kalau lebaran doang ya. Keluarnya kalau lebaran sama Nataru. Oke, tetap semangat buat Mas Andi dan Mas Rifki dengan aktivitasnya masing-masing, pekerjaannya masing-masing, dan semoga sukses selalu dan bisa mempromosikan wisata di Wonosobo. Gak cuma tempat wisatanya aja, tapi kuliner, kesenian, budaya dan lain sebagainya, hal-hal positif tentang Wonosobo ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mas Andi dan Mas Rifki udah datang ke Citra FM. Semoga nanti bisa ketemu lagi dan kesempatan dengan pembahasan yang berbeda ya. Oke, demikian Sobat Citra untuk talk show spesial kita hari ini bersama Pambos Paguyuban Mas Mbak Wonosobo. Dan untuk sore ini tahun 2023 ya. 2023. Next di 2024 beda lagi sepertinya ya. Beda lagi. Oke, terima kasih dan keep Wonosobo S3 forever. Saya Riki Bibisana pamit. Wassalamualaikum.